Sebab di dalam hadirat Tuhan, Tuhan berjanji orang-orang yang datang dan menanti-nantikan Dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru setiap hari. Semakin dibangkitkan, semakin dipulihkan. Demikian dengan kita semua jemaat Tuhan yang hari-hari ini lelah dengan apa yang terjadi. Tidak ada tempat yang paling aman selain kita berlari dalam hadirat Tuhan. Terima anugerahnya dan terima pemulihan. Sebab Dia mau memulihkan hidupmu dan hidupku. Oh Yesus, kami datang padamu. Yes Tuhan, mengharapkan kami menyembah Tuhan, pertolongan, kami menyembah-Mu, kekuatan bersama-Mu. Yesus Tuhan penolong, sehingga kami dibangkitkan kembali dalam-Mu dan memuji perbuatan-Mu. Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Engkau yang mau memulihkan setiap umat yang datang kepadamu. Dalam hidup kami akui hanya Tuhanlah yang empunya kuasa tertinggi di dalam hidup kami. Nafas kami adalah milik Tuhan. Yang ada pada kami adalah milik Tuhan. Kami kembalikan semua. Kami kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Untuk keagungan nama Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, lawatlah umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, percayalah, orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan tidak akan pernah kekurangan kasih setia Tuhan. Dia mencurahkan berkat-Nya, berkat pemeliharaan, berkat kehadiran. Itu bagi orang-orang yang setia kepadanya. Haleluya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia. Yes. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok, dan selamanya. Berbahagialah.
berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih, terima, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Berbahagialah orang yang takut padamu, berbahagia yang setia kepadanya, yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Nya hari ini, esok dan selamanya. Jemaat Tuhan terima. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. Curahkan terima kasih-Nya, terimalah kuasa-Nya, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, Curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup. terimalah dengan iman. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Biar kemuliaan-Nya nyata. Curahkan kemuliaan-Mu, Oh Yesus, haleluya. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya, haleluya. haleluya. Imanilah, nikmati kemuliaan Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Oh, oh, oh. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan
Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan, Engkau setia bagi kami di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar, terhebat, terbesar, terhebat, terbesar bagiku. Amin. Ya. Haleluya. Engkau nyatakan hidupmu bagi kami. Thank you Jesus. Yesusku dahsyat. Oh haleluya. Haleluya. Amin. Kita percaya kesetiaan Tuhan. Janjinya sepasti mentari bersinar. Sampai saat ini Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Setiap orang yang percaya diberikan kepastian. Jangan pernah lelah untuk berharap kepada Dia. Yesus, Dia setia. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Ingat janji penyertaan Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku.
dalam hidupku. Katakan, setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk Hatiku, hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. janji-Mu Menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat Menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. janjinya iya dan amin. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Terima kasih, Engkau tetap memegang janji-Mu terima kasih. di saat kami tidak punya pengharapan kepada dunia. Yes, Engkau datang dan menawarkan kasih-Mu. amen, Engkau Alfa dan Omega. amen. Engkau yang berjanji setia Yes, akan senantiasa menyertai orang yang percaya amen, sampai kesudahan akhir zaman. amen. Asal kami tetap percaya kepadamu. Janji-Mu Tuhan semakin diteguhkan kembali dengan firman-Mu. Firman itu adalah bukti penyertaan Tuhan bagi kami. Untuk itu kami berikan hati kami, pikiran kami tenang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Eroi Grogol. Mari kita persiapkan hati kita sama-sama bersatu dalam doa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji dan meninggikan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, berikan telinga seorang murid yang mendengar dengan maksud melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba.
Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita kembali bersama-sama bisa berkumpul dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan membagikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ada di tengah-tengah ya, di antara tahun baru yang baru kita rayakan dan kita akan menyongsong tahun Chinese New Year beberapa hari ke depan. Jadi nuansanya masih nuansa tahun baru. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita boleh jujur, sepanjang tahun 2020 bukan tahun yang mudah bagi kita. Ada pandemi COVID-19, sesuatu yang mungkin nggak kita pikirkan kita akan alami dalam kehidupan kita. Kita mengalami tekanan. Bapak Ibu Saudara juga mungkin mengalami kegelisahan. Karena itu hari ini tema renungan kita adalah menyikapi tekanan dan kegelisahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sementara kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka yang terpapar terinfeksi virus COVID-19 sudah melewati angka 1 juta jiwa di Indonesia. Dan semakin banyak orang-orang yang kita kenal yang menghadapi atau terkena atau bahkan dipanggil Tuhan oleh karena itu. Dan terus terang, barangkali Bapak Ibu Saudara kita bertanya-tanya apa yang akan ada di depan kita. Saya orang Batak Bapak Ibu Saudara. Kalau tahun baru orang Batak itu umumnya punya tradisi. Kita sama-sama berkumpul ya. Lalu kemudian tepat jam 12 malam ada satu lagu wajib yang biasanya dinyanyikan di rumah-rumah keluarga Batak, saudara. Izinkan saya kutip sedikit lirik lagunya dalam bahasa Batak. Lagu tersebut bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Naung salpu taun na buruki homa hupu jitu haki. Kira-kira saudara lagu itu dalam bahasa Indonesia menyatakan begini, telah lewat tahun yang buruk itu, Engkau saja yang kami puji ya Tuhan. Kadang-kala saya merasa saudara lagu itu saya rasa di waktu-waktu yang lalu kayaknya lebay. Bagaimana sih sebuah tahun itu bisa menjadi begitu buruk? Tapi kalau kita berkaca kepada tahun 2020, saya rasa nggak berlebihan kalau kita mengatakan sudah lewat tahun yang buruk itu. 2021 atau di Chinese New Year tahun ini, tahun kerbau logam juga bukan sesuatu yang jelas buat kita. Barangkali sementara mau masuk tahun 2020 atau mau masuk Chinese New Year kita ada di dalam tekanan dan kegelisahan. Dan saya mau mengajak kita semua bersama-sama kita taruh pandangan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kita renungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-42 Bapak Ibu Saudara. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau Bapak Ibu Saudara dekat dengan Alkitab masing-masing, mari silahkan buka Alkitabmu dan bisa baca bersama-sama dengan saya ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur 42 ayat 1 sampai 12. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup.
Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dan deru air terjunmu. Dan segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku, sepanjang hari di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, melakukan, dan mempercayai firman Tuhan dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 42 adalah satu dari 11 Mazmur yang dikaitkan dengan Bani Korah. Dan Mazmur ini digolongkan sebagai Mazmur ratapan. Ini Mazmur ratapan. Mazmur ratapan adalah permohonan yang dinaikkan kepada Allah untuk meminta pertolongan di tengah keadaan yang menyesakkan. Biasanya Mazmur 42 ini Bapak Ibu Saudara itu dianggap Mazmur yang menyatu dengan Mazmur 43 karena ada pengulangan kata di sana. Karena Mazmur ini adalah nyanyian, katakanlah ada ref yang sama. Karena pada Mazmur 43 ayat 5 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi pemazmur ketika dia meratap Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dia menaikkan itu sebagai pujian kepada Tuhan, keberadaan hatinya, maka ada sebuah keadaan yang dialami dan digambarkan dalam Mazmur 42. Ayat yang kelima dikatakan sementara jiwaku gundah gulana. Lalu ayat yang keenam dikatakan tertekan jiwaku, gelisah dalam diriku, dan diulang di ayat yang ke-12 kata-kata yang sama. Demikian pula ayat yang ke-7, jiwaku tertekan dalam diriku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan dalam tulisan ini dia menyatakan apa yang terjadi dalam dirinya, dia ada di dalam keadaan yang tertekan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika masuk tahun 2021 dengan apa yang terjadi di tahun 2020? Kehidupan nyata Bapak Ibu Saudara. Kehidupan itu di luar prediksi kita. Kehidupan itu berada di luar kendali kita. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, hal ini bisa memicu kita
Sekalipun kita orang percaya, kita tidak rentan terhadap permasalahan ini. Kita bisa saja seperti gambaran pemazmur, kita merasa tertekan. Kita merasa gelisah. Pertanyaannya, apa yang firman Tuhan nyatakan kepada kita menyikapi tekanan dan peristiwa, keadaan yang membuat kita gelisah? Yang harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, pemazmur ketika dia dalam tanda kutip dia curhat kepada Tuhan, maka dia menggambarkan satu hal yang penting bagi kita anak-anak Tuhan. Pemazmur katakan di ayat yang kedua dan ketiga, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Satu hal yang harus kita pahami ketika kita hadapi tekanan dan kegelisahan Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap menjaga relasi dengan Allah. Pemazmur dia menyatakan, jiwaku haus kepada Allah. Dia memberikan gambaran seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mendiagnosa diri kita. Bagaimana kerinduan kita akan Tuhan. Karena tekanan ataupun kegelisahan dengan kata lain harusnya membawa kita kembali membangun relasi kita dengan Tuhan. Dan pada bagian ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rindu kita sama-sama belajar 3 sikap. 3 sikap dalam bingkai relasi dengan Tuhan, bagaimana kita menyikapi tekanan bagi jiwa kita dan kegelisahan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama adalah berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari katakan sama-sama, berharap kepada Tuhan. Amin. Berharap kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-6 dan diulang di ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika tekanan melanda kita, jangan salah menaruh pijakan kita. Kita berharap kepada Allah. Karena itu pengharapan itu adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Seorang penulis Amerika yang bernama Hal Lindsey, dia berkata manusia bisa hidup 40 hari tanpa makan, 3 hari tanpa minum, sekitar 8 menit tanpa udara. Namun manusia tidak bisa hidup 1 detik pun tanpa harapan. Tanpa pengharapan. Dan Bapak Ibu Saudara ada gambaran yang sangat baik yang diberikan oleh Alkitab dalam Ibrani 6 ayat 19. Alkitab menggambarkan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Alkitab menggambarkan pengharapan itu seperti sau. Seperti jangkar Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti jangkar. Dan kalau kita bicara soal jangkar Bapak Ibu Saudara, maka kita memahami apa fungsi jangkar. Jangkar itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sebuah kapal dia ingin berhenti, maka dia melempar jangkarnya dan jangkar itu dia dilemparkan ke tempat yang tepat
ada batu karang atau batu yang kuat yang menahan jangkar itu, sehingga kapal itu dia tidak diombang-ambingkan, dia berhenti dan dia tetap ada di tempat tersebut, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah pengharapan kita. Kepada siapa jangkar kehidupan kita taruh, Bapak Ibu Saudara. Tentu saja pengharapan kita kalau dalam Mazmur 42 ayat 6 dan 12 dikatakan, berharaplah kepada Allah. 2020 telah mengajari kita. 2020 telah mengajari kita nggak bisa berharap terhadap usaha kita. Kita nggak bisa berharap kepada simpanan kita. Kita nggak bisa berharap terhadap apa yang sudah kita rencanakan dan nampaknya rencana itu sudah matang. Karena begitu pandemi terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang tadinya kita pikir itu adalah tautan yang kuat, ternyata semuanya itu porak-poranda. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu mungkin keadaan itu bisa membuat kita gelisah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Berharaplah kepada Allah. Dalam bahasa yang berbeda, Rasul Paulus katakan dalam Roma 5 ayat yang kedua, oleh Dia, oleh Yesus kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Kita akan menerima kemuliaan Allah. Bahkan Rasul Paulus lebih lanjut nyatakan di dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Ibrani 6 menggambarkan pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar. Kehidupan kita mungkin tidak anti, bahkan rentan terhadap gelombang. Tapi pastikan kepada siapa kita berharap. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Kehidupan mungkin berada di luar kendali kita, tetapi tidak pernah di luar kendali Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana menyikapi tekanan dan juga kegelisahan. Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan. Ketika pemazmur mengatakan di pasal yang ke-6 dan 12, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, jiwanya tertekan, mengapa engkau gelisah di dalam diriku. Pemazmur bilang begini, berharaplah kepada Allah sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Bersyukur lagi. Lagi itu bicara pengulangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Rasul Paulus 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah senantiasa, lagi dalam segala keadaan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita bersyukur? Sebelum kita bertanya lebih jauh, saudara, apakah bisa dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sepertinya nggak ada alasan untuk kita mengucap syukur, kita bersyukur? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 42 ayat
yang ke-8 dan 9 menjelaskan kepada kita, kita bersyukur karena Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan. Mazmur 42 ayat 8 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Saya suka ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 katakan begini. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menggambarkan beberapa kebenaran penting. Ketika Allah yang menjadi kehidupan kita, maka bukan bergantung kepada situasi yang kita hadapi. Ucapan syukur itu kita percaya karena Mazmur 42 ayat 9 katakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya. Dia Allah yang setia. Kita bersyukur karena Tuhan, bukan karena apa yang kita alami. Karena kita mempercayai rancangan yang baik mengalir dari Allah yang baik, sekalipun keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Amin. Dan saya teringat Bapak Ibu Saudara tentang kisah yang diceritakan oleh seorang penulis Kristen yang bernama Fulton Osler. Dia menulis sebuah buku mengenai kehidupan Tuhan Yesus. The Greatest Story Ever Told. Saya nggak berbicara tentang buku itu, tapi satu kali Fulton Osler, dia pernah bercerita Bapak Ibu Saudara. Dia cerita tentang hubungannya dengan seorang yang lahir sebagai budak di rumahnya yang bernama Anna. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah yang sangat berkesan bagi Osler. Ketika dia mengingat Anna. Anna ini suka duduk di dekat meja dapur. Lalu kemudian tangannya yang keras, tua dan berwarna gelap menyilang di antara celemeknya yang kaku karena kanji. Matanya bersinar dan setiap kali dia makan, dia selalu mengucapkan doa yang sederhana dari suaranya yang parau. Anna selalu mengatakan doa yang sederhana. Dia mengatakan begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu untukku. Berulang-ulang ini menjadi pemandangan dari Osler ketika dia masih kecil. Lalu dia sudah lihat berulang-ulang, satu kali dia bertanya kepada Anna, Anna, apa itu pemeliharaan? Lalu Anna berkata kepada Osler, pemeliharaan adalah apa yang saya makan dan saya minum, itulah pemeliharaan. Lalu Osler tanya kepada Anna dan bilang begini, namun bukankah kita tetap dipelihara baik saat kita berterima kasih maupun tidak berterima kasih kepada Tuhan? Lalu Anna menjawab, tentu. Dan dia melanjutkan jawabannya. Namun mengucap syukur membuat segala makanan terasa lebih enak. Wow. Bapak Ibu Saudara, seorang wanita asisten rumah tangga. Seorang yang sangat sederhana, mungkin dia tidak mengecap kursi pendidikan. Tapi ada teologi yang mendalam di sana. Walaupun dalam bahasa yang sederhana. Mengucap syukur membuat makanan terasa lebih enak. Bapak Ibu Saudara bisa makan steak.
Tetapi kalau ketika Bapak Ibu Saudara tidak merasa syukur dengan berkat yang ada, kita nggak menikmatinya seenak tempe Malang. Waduh. Tempe Malang Bapak Ibu Saudara. Konon adalah tempe yang paling enak di dunia. Silahkan nanti tanya sama Pak Gembala ya. Enaknya tempe Malang. Tapi seenak-enaknya tempe Malang, paling enak adalah makanan yang kita makan dengan ucapan syukur. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bersyukur sebenarnya kita sedang merefleksikan iman kita. Kita percaya bukan kepada keadaan yang terjadi dalam hidup kita dan menilai mendiagnosanya. Tapi kita percaya bahkan dalam keadaan yang tidak baik, kita percaya Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Amin. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian menghadapi tekanan dan kegelisahan? Berharap kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga adalah mengingat. Amin. Mengingat. Firman Tuhan bilang gini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Mengingat Bapak Ibu Saudara, apa yang diingat, apa yang perlu kita ingat ketika kita menghadapi tekanan dan kegelisahan. Kita ingat bahwa Allah adalah penolongku dan Allahku. Ketika kita berbicara Allah adalah penolong, maka yang kita ingat adalah kebaikan. Bahwa Allah itu baik. Amin. Kebaikan Allah Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita lihat Pemazmur dia menggambarkan dirinya, pasal 42 dia gambarkan dirinya, tekanannya begitu dahsyat, tekanannya begitu luar biasa, tapi apa yang dia ingat? Allah itu penolongku. Apa yang dia ingat? Tuhan itu adalah Allahku. Artinya apa? Ketika bicara soal penolong, kita ingat kebaikan Tuhan. Ketika kita bicara bahwa Tuhan itu adalah Allah kita bicara soal kesanggupannya. Allah sanggup Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan secara khusus Mazmur 42 bicara bahwa ketika kita gelisah yang kita ingat itu bukan keadaan yang bikin kita gelisah. Ayat yang kelima firman Tuhan bilang apa? Dan saya pikir ini relevan dengan apa yang sedang kita alami sekarang. Inilah yang hendak kuingat. Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, lalu kemudian ayat yang ke-6 meresponi ayat yang ke-5 itu. Bukan tekanan, bukan jiwa yang gundah gulana. Bukan keadaan yang sulit yang kita ingat. Yang kita ingat apa? Bahwa Allah adalah penolong. Tuhan adalah penolong dan Allah kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada dan menonton tayangan ini bersama-sama, boleh dong. Kalau di rumah kan gak apa-apa, sudah satu rumah ya. Kalau gak colek lihat kanan kirinya dan katakan, hey Tuhan penolongku. Sama-sama yuk, 1, 2, 3. Hey, 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 hey. Bergema Bapak Ibu Saudara. Tuhan penolong.
jiwaku. Amin. Dan saya suka Mazmur 42 ayat yang kelima dalam versi firman Allah yang hidup. Bagian ini berkata, besarkan hatimu hai jiwaku. Masa akan engkau sudah lupa akan hari-hari raya ketika engkau memimpin pawai besar menuju ke bait Allah sambil bernyanyi dengan sukacita dan memuji Tuhan. Relevan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya mau bilang gini, besarkan hatimu hai jemaat Tuhan. Katakan kepada hatimu, besarkan hatimu hai jiwaku. Masa sudah lupa sih? Ketika kita bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan di gereja ini, di GSCA Eroi Grogol. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat tangan kita sambil menangis masalah yang kita hadapi. Kita berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau penolongku. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bangun. Ketika engkau tertekan, ketika engkau gelisah, jangan tinggalkan Tuhan. Miliki terus kerinduan akan Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air. Miliki terus kehausan akan Tuhan. Dan di dalam rasa yang kau jaga itu, berharaplah terus kepada Tuhan. Amin. Mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Dan ingat selalu akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, makasih untuk kebenaran firman-Mu. 2021 berada di luar pemahaman dan jangkauan kami. Tapi kami percaya Allah pegang kendali. Apa yang terjadi ke depan kami tidak paham, tapi yang kami pahami adalah kami bisa berharap kepada Allah. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami boleh mengingat kalau Tuhan telah memampukan kami mengerjakan hal yang baik, bahkan mati bagi kami di kayu salib, maka Tuhan yang akan mengiringi kami, Tuhan yang akan menuntun langkah kami, memberikan kami hikmat dan menyertai kehidupan kami. Memberkati sidang jemaat-Mu, anak-anak Tuhan yang mendengar dan menyaksikan firman Tuhan ibadah hari ini. Kiranya kekuatan baru daripada Tuhan terus mengalir dalam hati dan kehidupan mereka. Makasih Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan nyata dalam hidup kami. Materaikan ya Bapa, materaikan dalam hati kami, kerjakan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami serahkan ya Bapa, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, kerjakan oleh kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, marilah kita menyambut tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Namun sebelum kita melakukan perjamuan kudus tersebut, saya ingin membacakan salah satu bagian di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 11 ayat 28. Tertulis sebagai berikut. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus meminta kepada seluruh jemaat Korintus untuk menguji diri sebelum mereka mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan hari ini kita melakukan hal yang sama.
kita melakukan uji diri. Pertama-tama secara vertikal, mari kita lihat bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Adakah sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan? Dosa, kesalahan yang kita lakukan, dosa, kesalahan yang kita pikirkan, yang kita perkatakan, mari kita selesaikan pada hari ini di hadapan Tuhan melalui pengakuan akan dosa-dosa kita, dan sekaligus kita memohon agar kita boleh diampuni dan dilayakkan untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Yang kedua, secara horizontal, kita melihat hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apakah hubungan-hubungan tersebut berlangsung dengan baik, atau justru tidak berlangsung dengan baik? Ketika ada kepahitan, ada sakit hati yang membuat kita membenci mereka, hari ini dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita selesaikan sehingga kita sanggup berkata, aku mengampunimu. Aku tidak mau membiarkan akar kepahitan menguasai hatiku. Mari kita ambil waktu untuk uji diri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah hidup kami, terbuka sepenuhnya di hadapan-Mu. Engkau tahu diri kami seutuhnya. Engkau tahu ketika kami berdosa dengan perkataan kami, dengan pikiran kami, dengan tingkah laku kami. Oleh karena itu, ampuni kami Tuhan, supaya kami boleh layak mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Demikian pula, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami. Jika ada kepahitan, rasa benci, rasa tidak suka kepada sesama kami, khususnya orang-orang yang dekat dengan kami, Tuhan ampuni kami, sehingga kami boleh mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kini, saya memberi kesempatan kepada kepala keluarga atau salah satu anggota dari keluarga Anda untuk membagikan unsur-unsur perjamuan kudus. Bila Anda sudah siap, persiapkan roti atau hosti. Kemudian, angkatlah dengan tangan kanan Anda. Dan dengarlah firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti atau hosti yang melambangkan tubuh dari Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama memakannya. Sekarang persiapkan cawan yang berisikan anggur.
kemudian angkatlah dengan tangan kanan Anda. Dan dengarlah firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah Yesus yang tercurah di atas Kalvari untuk menebus dosa-dosa kita. Demi nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama minumnya. Mari kita ambil waktu untuk bersyukur dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk karya penebusan yang Kau lakukan 2000 tahun yang lalu di atas Kalvari. Oleh karena kematian-Mu, kami mendapat pengampunan atas dosa-dosa kami. Oleh karena kematian-Mu, kami punya masa depan yang indah di dalam kekekalan bersama-Mu. Tuhan, pada hari ini kami juga teringat akan firman-Mu yang mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Kami percaya kuasa salib Yesus juga menyediakan kesembuhan bagi mereka-mereka yang sakit. Hari ini hamba-Mu mendoakan jemaat El Roi yang sedang sakit. Berdoa agar mereka boleh mengalami kuasa dari salib Kristus yang menyembuhkan itu. Hari ini tubuh mereka dikuatkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhirinya, saya mendorong Anda semua untuk terlibat aktif di dalam program-program online yang dimiliki oleh gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh menyelesaikan ibadah online kami terlepas dari segala keterbatasannya. Kami yakin dan percaya bahwa kami sudah diberkati pada hari ini. Dan kini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Sebelum kami melakukannya, kami mohon berkat Tuhan turun atas kami semua. Khususnya dalam masa-masa pandemi ini, kami berdoa agar kami dilimpahi berkat Tuhan sehingga kami tidak akan mengalami kekurangan. Kami juga berdoa agar kami dilindungi di dalam masa-masa pandemi seperti ini. Di saat kota Jakarta menunjukkan kenaikan yang signifikan dari penderita COVID-19, kami berdoa agar keluar dan masuk kami senantiasa dilindungi oleh Tuhan. Kami dijauhkan dari paparan COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi online. Kami mengerti kesulitan yang mereka hadapi. Kami berdoa supaya mereka diberi ketekunan, kerajinan, kesabaran, sehingga mereka boleh sukses. Pada akhirnya kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa, ya Allah. Jemaat El Roi, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.